Demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi wawasan mengenai ekonom dan ekonomi mafia. Serakanomics itu apa? Inilah pertanyaan banyak Indonesianis setelah istilah itu dipidatokan Presiden beberapa waktu lalu. Tentu, ini istilah dan diskursus lanjutan dari Godfathers dan Shadow Economy yang sudah penulis sampaikan sebelumnya. Ya, dalam konteks Indonesia, dua hal itu adalah sesuatu yang sangat real di sekitar kita. Tak percaya? Mari kita lihat di buku-buku dan riset-riset ilmiah. Publik menyebutnya beragam. Negara mafia, kata Laude Ida. Negeri mafia Republik Koruptor, kata Benika Harman. Negeri para bedebah, kata Terelie. Negeri para mafioso, kata Denny Indrayana. Republik Mafia, kata Todung Mulya Lubis. Ada pula yang memakai istilah-istilah keras lainnya untuk menggambarkan betapa seriusnya problem tata kelola, korupsi, dan kekuasaan gelap di Republik ini. Itulah sederet sebutan Indonesia yang masih kuingat dari julukan yang baik-baik lainnya. Dan julukan-julukan itu belum cukup membuat negara dan warganya sungguh-sungguh berbenah dari praktik buruk tersebut. Apa buktinya? Dalam catatan reportase yang sangat lengkap, Hatta Taliwang pada 29 Desember 2023 mencatat ada 36 macam mafia yang terus bergerak, berpengaruh, dan beroperasi di negara ini. Data ini bukan makin berkurang dari tahun sebelumnya, tetapi makin naik, plural, dan berdiaspora, bahkan beranak pinak. Karena terbatas halaman, artikel ini akan memuat 10 besar mafia di sekitar kita. Menurutnya, kita menikmati berbagai jenis mafia, mulai dari mafia kekuasaan. Merekalah yang diduga ikut mengatur siapa yang bisa dijadikan elit kekuasaan di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, plus struktur militer. Kedua, mafia pemilu. Mereka diduga mengatur jual beli suara, siapa pemenang, siapa kalah, siapa duduk, komposisi suara untuk partai atau seseorang, alat-alat pemilu, dan lain-lain. Jaringan rapi ini dinilai sukses dalam menyusun elit ekopol pemilu. Ketiga, mafia hukum. Mereka diduga mengatur pasal yang akan dipakai, membidik siapa calon tersangka yang merisaukan rezim, yang mengancam status quo, mengatur berat ringannya hukuman, mengatur siapa pemenang, mengatur susunan hakim, mengatur siapa yang akan jadi ketua MA dan MK, plus jakung. Mereka juga diduga mengatur koordinasi hubungan dengan jaksa, polisi, dan pengacara, agar perkara berjalan sesuai selera. Keempat, mafia tanah. Mereka diduga membuat sertifikat bermasalah, kuat di BPN, kuat di pengadilan, menguasai ribuan hektar, dan membagi ke siapa yang mereka sukai. Jaringan ini tersambung ke konglomerasi pertanian, perkebunan, dan hutan. Kelima, mafia anggaran atau proyek. Mereka diduga menggiring proyek sejak perencanaan hingga ke pelaksanaan. Mereka melibatkan oknum-oknum anggota DPR, Banggar, dan unsur kementerian terkait, sehingga proyeknya berjalan sesuai kepentingan mereka. Keenam, mafia jabatan. Mereka diduga mengatur jabatan-jabatan strategis, mulai menteri, dirjen, sekjen, kepala badan, eselon, dan seterusnya. Jaringannya menyebar di berbagai lini kehidupan, aktif melakukan lobi, dan sangat sistematis. Ketujuh, mafia impor. Mereka diduga mengatur jatah dan kuota impor apa saja.
Mereka punya jalur perizinan, logistik, pasar, dan hulu hilirnya. Pengusaha besar kita banyak yang beroperasi di wilayah ini. Kedelapan, mafia penyelundupan. Mereka diduga menyelundupkan apa saja karena menguasai jalur laut, udara, dan darat, serta bea cukai. Jaringannya bergerak dari penyelundupan narkoba, alat-alat mijua, minyak, benda purbakala, dan bahkan manusia. Kesembilan, mafia tambang. Kita adalah tanah besar, tambang apa saja. Tetapi, jaringan mafianya lah yang paling banyak menikmatinya. Penyelundupan ekspor dan impor minerba luar biasa besar dan kerap dikaitkan dengan pusat kekuasaan serta kelompok bersenjata. Mereka kini diduga ikut membiayai parpol dan capres. Kesepuluh, mafia pajak. Mereka diduga bersekongkol, mengatur besar kecilnya pajak, bahkan menyimpangkannya. Mereka bekerja sangat cermat, dan segelintir elit menikmatinya. Mulai dari perbankan, lawyer, petugas pajak, dan lain-lain. Tentu, masih banyak jenis mafia yang lainnya. Tetapi, menjamurnya mafia ini aneh, karena kita negara Pancasila. Sayangnya, fakta itu real dan tak mudah dinafikan plus menghilangkannya. Sungguh, ini problem besar yang laten bin gigantik. Dalam negara yang KKN-nya sistemik, endemik, agamis, bahkan merajalela, dibutuhkan pemimpin jenius, berani, bersih, dan menyempal untuk membongkar serta memperbaikinya. Kita juga perlu sistem yang kredibel, plus waktu yang panjang untuk menghapusnya. Ekonom dan Ekonomi Mafia oleh Yudi Haryono, CEO Nusantara Center. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Dari pulau ke pulau jauh, dari gunung sampai laut biru, kami berjalan satu tujuan, menjaga Indonesia harapan. Walau berbeda suara, walau berbeda budaya, kami tetap satu rasa untuk Indonesia tercinta. Kecil menjadi cahaya, mimpi besar untuk bangsa. Dengan tangan saling menjaga, kita bangun masa depan bersama. Takkan padam api di dada, takkan hilang cinta bangsa. Indonesia tetap bersinar. Satukan langkah, satukan doa, satukan cinta untuk Indonesia.